Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar di materi pertama tentang bahasa Inggris dasar. Nah, bagaimana kabarnya semua adik-adik? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada yang mau memimpin doa? Doa belajar. Saya Ibu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang academic, vocabulary, and phrases. Nah, di dalam dunia akademik memang ada dikhususkan kita menggunakan kosakata di dalam bahasa Inggris. Jadi akan sangat berbeda ketika kita mau menuliskan laporan penelitian dalam bahasa Inggris dengan bahasa yang sehari-hari. Memang ada khusus. Nah, semoga adik-adik pada saat belajar bahasa Inggris di semester ini bisa termotivasi untuk bisa menulis di akhir pertemuan kita. Jadi memang tujuan dari bahasa Inggris dasar ini bagaimana adik-adik bisa membaca referensi yang berbahasa Inggris dan juga bisa menginterpretasi apa yang menjadi sumber dari artikel-artikel atau maupun buku-buku referensi yang berbahasa Inggris. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik di sini sudah pernah mempelajari academic vocabulary atau di dalam dunia penulisan? Belum pernah. Waktu di SMA dulu yang dipelajari apa? Bahasa Inggrisnya. Ibu, kalau saya waktu SMA itu yang saya pelajari itu tentang kayak bahasa sehari-hari sih Ibu. Kayak misalkan kalau kita ketemu seseorang, berarti kita mengucapkan hai atau kayak mengucapkan selamat pagi seperti good morning, kayak gitu sih Ibu. Jadi adik-adik, sesuai dengan yang tertera di slide, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, bagaimana kalian bisa mengerti atau menguasai basic academic vocabulary, kosakata dasar di dalam penulisan akademik, dan identify contextual usage yang bagaimana penggunaannya atau membedakan penggunaan kosakata yang kontekstual, dan yang terakhir adalah using academic vocabulary in sentence. Jadi bagaimana adik-adik nanti menggunakan kosakata itu di dalam kalimat. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang basic academic vocabulary. Di sini saya sudah perlihatkan tentang beberapa kata dasar yang akan kalian gunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada kata analyze, ada kata hypothesis, ada kata evaluate, ada kata research, dan kata methodology. Oke, baik, Mutmainah, silakan dibaca di basic academic vocabulary-nya di atas. Yang pertama analyze, yang kedua hipotesis, yang ketiga evaluate, yang keempat metodologi, yang kelima research.
Oke, jadi kita akan lihat apa pengertian dari kelima kosakata dasar yang kita lihat di atas ya. Jadi, analyze di sini yaitu memecah sesuatu kepada komponen-komponen tertentu. Nah, contoh ada di atas dalam contoh kalimat yaitu yang pertama, the scientists analyze the data to identify trends. Nah, inilah salah satu kata yang sering muncul atau sering ada dan bahkan wajib ada di dalam sebuah penelitian. Baik, sekarang setelah mengetahui tentang arti kata masing-masing yang ada di dalam contoh, adik-adik sekarang saya beri kesempatan masing-masing membuat satu contoh kalimat dan menuliskannya di papan tulis. Silakan. Siapa yang mau mulai pertama? Oke, silakan. Oke, selanjutnya silakan siapa lagi yang mau membuat contoh kalimat. Terima kasih ya. Ya, silakan naik untuk menuliskan kata yang kedua. Jadi yang pertama kata analyze, makasih ya. The doctor analyzed the disease. Dan yang kedua tentang research, he conducted research on climate change impacts. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas kelompok. Jadi di 5 basic academic vocabulary ini, karena di sini ada 5 contoh kata yang sering muncul di dalam artikel penelitian. Adik-adik sekarang silakan mencari satu artikel yang bisa kalian diskusikan. Kira-kira ada tidak muncul kata-kata yang ada dibahas sekarang ini. Jadi silakan ya, silakan membentuk kelompok. Ada kesulitan silakan bertanya ya. Jadi
Nah, bagaimana tadi hasil diskusinya? Apakah sudah menemukan kosakata yang dicari? Sudah. Nah, silakan Marwila, silakan jelaskan tadi hasil diskusinya. Baik Ibu, dari hasil diskusi kami tadi, betul yang dikatakan teman-teman, kami menemukan 5 dari basic academic vocabulary yang di atas di dalam artikel kami. Nah, adapun artikel yang kami dapatkan tadi terkait dengan concept of tolerance in Islam education. Nah, di dalamnya terdapat analyze, ada hypothesis, ada evaluate, ada methodology, dan ada juga research. Oke, jadi sesuai yang saya jelaskan tadi tentang akademik vocabulary. Jadi kata-kata ini karena tujuan dari pembelajaran kita adalah bagaimana adik-adik bisa menelaah hasil tulisan, dan tujuan akhirnya adalah bisa mempublikasikan tulisan sehingga kata-kata yang sering tercantum di dalam sebuah artikel ilmiah atau sebuah tulisan. Nah, inilah yang menjadi dasar vocabulary adik-adik semua. Baik, karena waktu kita sudah sampai di penghujung, jadi saya harap untuk adik-adik semua untuk bisa mempelajari kembali di rumah ya. Dan insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Dan sebelum materi minggu depan, saya akan tanyakan dulu ya, apakah adik-adik sudah mengerti tentang materi sebelumnya atau materi minggu ini. Baik, adik-adik semua, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you. See you.